Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Husanillah mu'alif hadal kitab bahali ma'asum kerapia Semoga Husanillah ba'ana umatina jantina masyina Husanillah mahadina laskiya malam Alamiti hasanti halibad Lillahi ta'ala lawumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim halaman 17 Al-misalus sani persoalan kedua Halis salatil jum'ati ana ta untuk salat Jumat sunatun utawi ana salat sunnah qobliyatun sebelumnya aula atau tidak ada. Ini pertanyaan kedua untuk laki-laki yang di rumah. Kalau Anda salat Jumat itu ada salat qobliyah enggak? Yang Anda perempuan kalau Anda salat Jumat ada salat qobliyah Jumat enggak? Atau ada ba'diyah Jumat? Biasanya kalau kita kan azan dua kali. Pertama masuk masjid salat tahiyatul masjid. Kemudian habis azan pertama kita ada salat sunnah 2 rakaat. Untuk Jumatan yang ada biasanya yang umum itu adalah salat qobliyah dan ba'diyah untuk salat rawatib. Nanti salat rawatib ya. Salat 5 waktu itu ada qobliyah ba'diyah, itu ada hadisnya. Hadisnya jelas. Nah, sekarang kalau untuk salat Jumat itu ada salat qobliyah atau ba'diyah enggak? Itu pertanyaannya. Sebagian orang ada yang menganggap qobliyah Jumat itu enggak ada. Sehingga kemudian begitu muadzin azan, biasanya azannya sekali, kemudian langsung khutbah tanpa sholat sunnah qobliyah. Sebagian orang begitu. Nah, sehingga pertanyaannya Jumat itu ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya atau tidak. Wahada persoalan ini wahada utai persoalan sholat Jum'ah, sholat qobliyah dan ba'diyah Jum'ah aidon iku minal masail far'iyati, termasuk persoalan furu'iyah. Persoalan furu'iyah itu artinya persoalan yang diperdebatkan atau didiskusikan. Al-istihadiyah yang istihadi. Alladzi la yambaghi, yang tidak patut. Apa tabadulul ingkari, saling mengingkari. Fiha ing dalam persoalan ini. Jadi sholat qobliyah itu ada atau tidak sebelum Jumatan dan setelahnya, itu ada perbedaan pendapat. Maksudnya begitu. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi sebagian lain iya. Nah, sekarang kalau ahli sunnah ikut yang mana? Ini jawabannya. Amma syafi'iyatu, anapun mazhab syafi'i, iku faqalu, podo memberikan fatwa sepo mazhab syafi'i, na'am iya. Lil jum'ati kedua salat Jumat sunatun qobliyatun. Ada sholat sunnah qobliyah kadzuhri, koyok sholat zuhur. Kalau dalam mazhab syafi'i sebelum Jumatan itu ada sholat sunnah qobliyah Jumat, sama seperti sholat zuhur. Ini yang kemudian biasanya untuk mazhab yang menggunakan adzan 2. Biasanya adzan pertama, setelah adzan pertama salat sunnah qobliyah Jum'ah, setelah itu adzan kedua khotib naik mimbar. Itu ada salat sunnah qobliyah zuhur, qobliyah Jumat sama seperti zuhur. Li hadisin kronono hadis fiha, dasarnya adalah hadis yang menunjukkan itu. Itu mazhab Syafi'i. Ziyadatun, tambahan minal fakiri, ini ada tambahan lagi dari Mbah Ali Maksum, wali khobari muslimin, lan berdasarkan hadis Imam Muslim. Dalam hadis Imam Muslim itu dikatakan begini, idza shalla ahadukum al-jum'ata fal yusalli qablaha arba'an wa ba'da arba'an. Nanti kita bisa cek di dalam Sahih Muslim nomor berapa. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum, salah satu dari kalian, al-jum'ata ing Jumat, kata hadis dalam Muslim,
kalau kalian sholat Jumat, jangan lupa fal yusolli, mongko sholato sapa sira qoblaha sebelum Jumat arba'an, 4. Malah kalau dalam Sahih Muslim 4 qobliyah Jumat. Sehingga dulu kalau Ustadz di rumah, dulu kita masih kecil, kalau kita ke masjid diajari oleh Abah itu, begitu masuk masjid kita sholat qobliyah tahiyat masjid. Nanti setelah adzan pertama kita diajari agar sholat qobliyah 4, 2 rakaat. Nah, sekarang wis gede, kadang cuma 2. Yang rajin 4 rakaat itu Mas Adik. Berangkat duluan, nanti begitu adzan selesai sholat 4 rakaat. Ya, itu Mas Adik rajin. Nah, kalau Anda ya kula teng pondok mawon. Karena kita nggak biasa sholat Jumat untuk perempuan. Kalau di rumah di Nganjuk itu ibu-ibu itu biasa sholat Jumat. Jadi ketika Jumatan ya Jumatan biasa. Nggak boleh, perempuan boleh sholat Jumat. Dan kalau perempuan sholat Jumat, maka itu menggugurkan kewajiban sholat duhur. Kan lumayan toh. 4 untuk diskon 50%. Diganti sholat Jumat 2 rakaat. Sholat kalau menurut hadis Muslim, Kanjeng Nabi ngendika begini, kalau kita sholat Jumat maka ada sholat sunnah qobliyah 4 rakaat wa ba'daha, lan setelah Jumatan arba'an 4 untuk yang sholat Jumat. Itu satu, menurut Mbah Ali Ma'sum itu hadisnya didasarkan pada Sahih Muslim, berarti sahih. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wali khobari At-Tirmidzi, lan hadis dari Imam Tirmidzi, Anna Ibnu Mas'ud, saat teman Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, iku kana ono sapa Ibnu Mas'ud iku yusolli, salat sapa Ibnu Mas'ud qabla Jum'ati arba'an. Ibnu Mas'ud juga melakukan, dalam riwayat ini Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat juga melakukan salat sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat wa ba'daha, lan setelah Jumat 4 rakaat. Jadi kalau begitu berapa itu? 4, 8 plus 2, 10 rakaat Jumat. Kalau Anda salat duhur, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, berarti 8. Plus duhur 4, berarti 12. Semah pada terawih tuh. Apa kayak sehat? Lae duhur 12 rakaat. Tapi kalau Anda bisa, itu luar biasa. Itu kan termasuk salat sunat yang muakkadah. Paling enggak duhur itu 2, yang muakkad kan 2, setelahnya 2. Kalau kita nambahi itu 4. Kalau punya teman dulu, adik kelas di Jogja, orang luar Jawa, beliau luar biasa. Jadi beliau santri banget. Begitu datang ke Jogja, itu sholat sunnahnya, kalau sholat duhur dia 12 rakaat. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, kemudian duhurnya 4. Mungkin karena istiqomah itu ya, dia dapat beasiswa dulu di Jogja, kemudian dia dapat beasiswa lagi di Amerika, sama S3-nya di Amerika. Mungkin karena istiqomah itu, istiqomah sholatnya yang luar biasa, barokahnya itu. Dan beberapa waktu yang lalu ketika kami ke Jogja dan mampir ke rumahnya, dia masih istiqomah itu. Karena ketika itu siang, kemudian kita sholat bareng di rumahnya. Itu masih, rajin banget orang ini. Mulai sebelum nikah, sampai kemudian dia sudah punya anak, dia masih istiqomah 12 rakaat kalau zuhur. Bukan zuhurnya 12 loh ya, zuhurnya tetap 4. Nah, nanti, ini ada fatwa baru, zuhur 12, bukan. Zuhurnya tetap 4, tetapi dia istiqomah menambahkan qobliyah itu 4 dan ba'diyah 4, sehingga totalnya menjadi 12. Kalau di hadis kan kita diajarkan begitu. Zuhur itu menjadi 12 karena ada 4 sebelum dan sesudahnya. Nah, ini Jumatan, Kanjeng Nabi juga ngendika, dawe Nabi kalau Jumatan ada 4 qobliyah dan 4 ba'diyah. Ibnu Mas'ud juga melakukan 4 dan 4 sebelum dan sesudahnya. Wa dhahiru utawi yang jelas annahu iku bitauqifin, sampai minan Nabi, saking Nabi. Hadis itu
dalam Sahih Muslim jelas itu dari Nabi, Ibnu Mas'ud juga dari sahabat juga melakukan itu. Kala ngendika sapa Asy-Syaikh Ali Maksum radhiyallahu rahimallahu taala, kala Al-Qurdi ngendika sapa Imam Al-Qurdi ala bafadl fi babis salatil jum'ah ing dalem bab salat Jumat wa aqwama lan luwih kuwate barang yutamassaku yang dipakai pegangan bi klan ma fi masyru'iyati rakaataini ing dalem disyariatkannya salat 2 rakaat qoblal Jum'ati sebelum Jumat poma barang sahahahu yang menilai sahihu ing mas sapa Ibnu Hibban min hadisi Abdullah Ibnu Zubair marfu'an. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kalau tadi hadis yang Muslim tadi 4, Ba'diyah 4, hadis Turmudi itu 4, setelahnya 4. Nah, kalau dalam Ibnu Hibban itu 2. Salat sunnah qobliyah Jumat itu 2 rakaat. Karena itulah kita bisa pilih 2 atau 4. Kalau kita minta hadiah, kita perlu yang minta yang banyak atau yang sedikit. Mbak, ini ambil sendiri sesuatu yang kita suka. Kita ngambil banyak yang sedikit. Kita semampu kerenjang kita. Nah, maka mestinya begitu juga ketika kita ada tawaran dari Kanjeng Nabi bisa sholat 4 atau 2. Mestinya kita bisa pilih yang maksimal. Marfu'an ahli marfu' ma min sholatin. Ini hadis yang justru yang dipakai. Ma min sholatin, tidak ada sholat fardu illa wa baina yataiha, kecuali di antara salat fardu itu rakaatani utai ono 2 salat sunnah. Jadi hadis yang lain mengatakan setiap salat fardu itu mesti ada salat yang mengiringi qobliyah maupun ba'diyah minimal 2 rakaat. Kecuali salat-salat fardu yang sudah ditentukan tidak ada salat ba'diyahnya. Kayak salat subuh itu ba'diyahnya nggak ada. Itu karena sudah jelas. Atau asar. Asar itu nggak ada. Asar dan subuh nggak ada, tapi yang selain itu, selain yang sudah ditentukan, kata hadis ini, setiap sholat fardu itu mesti ada sholat sunnah yang mengiringi ba'diyah atau qobliyahnya, minimal 2 rakaat. Kalau yang lain bisa ditambahkan menjadi 4. Ziyadatun, tambahan minal fakiri saking al fakir wa fi Fathul Wahab, lan ing dalam kitab Fathul Wahab. Anda bisa lihat di dalam kitab Fathul Wahab juz awal sahifah 56 khobaru syaikhain. Ada hadis lain dari Bukhari Muslim, baina kulli adzanaini, iku ing dalam antarane 2 adzan. 2 adzan itu apa berarti? Adzan dan iqamat. Jadi setiap antara adzan dan iqamat salatun, ada salat sunnah. Kalau kita kan nggak ada ininya ya, kita nggak ada adanya melu masjid. Kita komat aja. Tapi yang pasti kalau dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, Nabi mengatakan begini, bahwa setiap adzan dan iqamat itu ada salat sunnah. Jadi salat wajibnya itu kan setelah qomat. Sehingga kita karena kita jamaah perempuan, kita hanya qomat saja. Qomatnya seperti biasa, dan qomatnya itu harus berdiri, nggak lungguh, nggak karena nyekel mic kemudian tengok-tengok ning ngisor, nggak. Qomatnya harus berdiri, adzannya juga harus berdiri. Antara adzan dan iqamat itu ada salat sunnah minimal 2 rakaat. Sumakola, kemudian ngendika sapa Syekh, kola ngendika sapa Al-Qurdi aidon wa raaitu, lan melihat sapa ingsun naklan halih dinukil an syarah al-miskat, dari kitab syarah al-miskat lil Mula Ali, miliknya Mula Ali al-Qari, ma ing barang nasohu, yang menentukan hu ing ma waqad jaa, lan datang bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik, kama kaya oleh barang kalahu kang ngendika hu ing ma sapa Iraqi ana ustune Nabi iku yusolli, salat sapa Nabi
qoblaha sebelum Jumatan arba'an. Artinya kalau kita melihat kitab ini berarti Nabi itu beliau melakukan sendiri sholat sunnah qobliyah Jumat 4. Selain melakukan, beliau juga menyabdakan agar kita sholat sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat. Hadis lain dari Ibnu Mas'ud juga ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat 4-4. Wa fi Sunan At-Tirmidzi, nah ini lagi di dalam sholat At-Tirmidzi, li Ahmad Sakir fi babima ja'a fi babima ing dalem babe barang ja'a yang teko apa ma yukra'u yang dibaca bi iklan ma fi sholati subhi yaumal jumati ing dalem hari Jumat. Ada bacaan khusus biasanya kalau hari Jumat sholat subuh. Kalau kita ngikuti, masih ingat Nabi kemarin ngaji kemarin sebelumnya adkar, Nabi itu ada tradisi kalau sholat subuh hari Jumat saja itu baca surat panjang, biasanya surat sajadah. Kita dulu kalau di aliyah ya itu kalau sholat subuh Jumatan hari Jumat sholat subuh baca surat sajadah. Tapi karena kita santri ini agak belingan, begitu komat kita masih santai, suwe gitu ya. Karena dalam sajadah itu kan ada sujud tilawah toh. Begitu nanti di rumah di sini kamar. Tapi saya dulu elengku gak termasuk yang itu. Gue soalnya santri ini kok podo. Dulu Allah yarham siapa? Ya itu. Jadi subuh suwe, kemudian nunggu. Kita dari kamar itu kan terdengar suara yai jamaah. Begitu sholat sudah sujud tilawah, baru bodoh gembruduk di masjid. Itulah santri. Nabi ada bacaan khusus ketika sholat subuh hari Jumat. Kalau kita sama aja. Barang nasahu kang nentukan ing makana sapa ana sapa Ibnu Umar iku yutilu memperpanjang sapa Ibnu Umar as-sholata ing salat qoblal Jumati sebelum Jumat. Kalau Ibnu Umar gawe salat qobliyah Jumat itu malah lebih lama karena podo karo salat subuh yang gawe sajdah tadi. Wa yusolli lan salat sapa Ibnu Umar ba'da rakaataini. Jadi kalau Ibnu Umar tadi, Ibnu Mas'ud sholat 4 rakaat. Kalau Ibnu Umar sholat qobliyah Jum'ah itu 2 rakaat tapi lama. Kemudian sholat sunnah ba'diyah Jum'ah itu 2 rakaat. Fi baitihi, di dalam rumahnya. Kalau Ibnu Umar sholat qobliyah Jum'at itu di masjid, lama banget. Ba'diyah Jum'at dilakukan di rumahnya. Wa yuhaddisu, dan kemudian menceritakan sapa Ibnu Umar, Ana Rasulullah SAW iku kana ana sapa nabi iku yaf'alu melakukan sapa nabi dalika ing tadi. Kata Ibnu Umar, kenapa Ibnu Umar kalau sholat Jumat qobliyah Jumat itu lama, ba'diyah Jumat itu dilakukan di rumah? Ketika ditanya kenapa begitu, dia mengatakan saya mengikuti Nabi, karena Nabi itu ketika sholat sunnah ba'diyah Jumat beliau melakukan di rumah. Kayak kita biasanya toh traweh witirnya di rumah, waktu yang witir udah mulai kabeh. Lapa kok mulai witir di rumah, Ustaz? Delalah keturun. Akhirnya gak witir, yuk gak traweh. Nabi melakukan itu di rumah untuk ba'diyah Jumat. Karena itulah itu ditiru oleh Ibnu Umar. Kala ngendika fi Aunil Ma'bud, dalam kitab Aunil Ma'bud, kala Nawawi fi khulasati ing dalam Khilasah sahihun, kitab Al-Khulasah sahihun yang hadis sahih ala syartil Bukhari yang atase syarat Bukhari. Wa qala lan ngendika sapa Al-Iraqi fi syarhil Tirmidzi dalam syarah Tirmidzi isnaduhu utai sanate syarah Tirmidzi iku sahihun la jaroma yang pasti wa akhrajahu sapa Ibnu Hibban fi sahihihi. Ketentuan informasi tadi
di mana Ibnu Umar sholat ba'diyah subuh di rumah dan qobliyah subuh ba'diyah Jumat di rumah dan qobliyah Jumat lama itu banyak riwayatnya dan semuanya sahih. Tercatat di dalam Turmudi, tercatat di dalam banyak hadis Ibnu Hibban, dan itu walaupun dia tidak tercatat di dalam Bukhari, tapi yang ada di dalam Tirmidzi itu sahih menurut syarat ketentuan Bukhari. An ahkamil fuqaha, ini fatwa bahwa sebelum Jumatan ada sholat sunnah dan setelah Jumatan ada sholat sunnah, itu juga tercatat di dalam ahkamul fuqaha, kitab ahkamul fuqaha fi muqarraratil nahdlatil ulama yang dalam keputusan NU. Kita cuma nggak tahu di sini ini keputusan fatwa NU Basul Masail tahun berapa, tapi yang jelas itu tercatat NU memfatwakan bahwa qobliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah itu ada salat sunnah 2 rakaat, karena berdasarkan banyak hadis. Kalau kemudian ada yang nggak salat sunnah, ya wallahu a'lam, itu terserah. Tetapi kalau kita melihat di hasil Basul Masail NU, sebelum Jumatan dan setelah Jumatan itu ada salat sunnah minimal 2 rakaat, atau kalau Anda boleh melanjutkan menjadi 4 rakaat. Juz'il awal yang dalam juz yang pertama. Hal misalusani, pertanyaan yang ketiga. Atalkinu talkin lil mayiti maring mayit. Soalan yang ketiga adalah tentang talkin. Talkin ini senantiasa menjadi perdebatan biasanya. Enak sing ini bid'ah. Nah, sekarang sebetulnya kayak apa? Talkin mayit. Ngerti talkin ya? Ketika mayat sudah dikuburkan, kemudian biasanya kita ngumpul untuk ngasih talkin. Talkin itu sebetulnya awalnya bisikan, tapi itu kemudian kita ngasihkan. Biasanya kita ngomong ke mayit, nanti jangan takut, akan didatangi malaikat. Seserem apapun malaikat, dia tetap makhluk sama dengan kita, sehingga kan nggak ada alasan untuk takut. Kemudian kita mengingatkan, nanti malaikat itu akan bertanya, man robuka, man nabiyuka, man ma dinuka, Tuhanmu siapa, nabimu siapa, agamamu apa. Ini kan sudah open book, apa namanya, PR ya. Ini kan pertanyaan yang PR, yang pertanyaannya sudah dibocorkan, sehingga kita sudah bisa mempersiapkan diri. Kala ngendika sapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi, in dalam kitab fatwa. Ibnu Taimiyah itu mengeluarkan kitab fatwa yang beberapa juz. Al juzul awal, ngendikan Ibnu Taimiyah begini di dalam fatwa. Hadal talqini utai talqin ini al-madhkuru yang disebutkan baina talqin mayit, yaitu yakni talqin mayit, yaitu talqin mayit ba'dad dafni, setelah menguburkan jenazah, qad sabata, monggo teman-teman tetap anto ifatin saking golongan minas sahabat, di saking sahabat. Kata Ibnu Taimiyah, talqin itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh sebagian sahabat. Annahum, sedunia mereka iku amaru perintah sopo to'ifatun min asabi bi klan talqin. Salah satunya adalah Abi Umamah, menyebut sebagian sahabat yang melakukan itu adalah Abi Umamah al-Bahili wa wirihi. Jadi artinya talqin itu bukan baru kita. Talqin itu bukan hanya tradisi Jawa, tetapi sesungguhnya kalau mengikuti fatwanya Ibnu Taimiyah itu biasanya dipakai oleh kalangan mazhab Ahmad bin Hambal. Ibnu Taimiyah biasanya dipakai oleh fatwa Saudi. Hanya sayangnya walaupun Ibnu Taimiyah memberikan fatwa talqin, tapi Saudi biasanya enggak. Atau sebagian kita yang mengikuti Ahmad bin Hambal kadang juga enggak. Itu kadang luput. Kalau di hadis ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa talqin itu tradisi yang sudah ada pada sebagian sahabat. Ibnu Umamah dan yang lain itu melakukan itu. Waruya lan diriwayataken fihi apa hadisun hadis
Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis dari Nabi, tetapi ini onel hadis iku mimma saking barang layuh kamu yang ora dihukumi bisi hatihi kelan sahih hadis. Walam yakun lan tidak ada sapa kasirun sebagian besar minas sahabati saking sahabat iku yaf'alu melakukan dalika. Karena itu falihadza, karena itu kala ngendika sapa al Imam Ahmad bin Hambal wa ghairuhu lan yang lainnya minal ulama'i inna hadza talqin, saat temani talqin iku la baksa, tidak ada masalah bi kan talqin. Farokhosu mongko kemudian ngasih keringanan fi sapa mereka fi ing dalem talqin walam yakmuru lan tidak memerintahkan bi kan talqin. Informasi dari Mbak Ali Maksum, ada hadis dari Nabi tentang talqin, tapi hadis itu tidak dianggap sahih. Karena hadis itu tidak dianggap sahih, maka misalnya beberapa ulama seperti Ahmad bin Hambal itu ulama yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Hambal tidak memfatwakan talqin. Karena itulah sebagian kita ada yang nggak mau talqin. Biasanya dari kalangan tertentu yang mengikuti Ahmad bin Hambal. Biasanya Muhammadiyah ikut Ahmad bin Hambal. Karena itu Muhammadiyah nggak memfatwakan talqin misalnya. Alasannya adalah karena hadis yang talqin yang dari Nabi itu tidak dianggap sahih. Karena tidak sahih maka tidak memberikan fatwa. Tapi sebagian sahabat melakukan talqin karena berdasarkan apa yang mereka pahami. Walam yakmuru, karena itu mereka tidak memerintahkan bi kelan talqin, tetapi wastahabbahu lan menganggap sunnah atau mengapresiat hu ing talqin sapa thaifatun golongan minal ashabi Syafi'i saking mazhab Syafi'i. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Mazhab Syafi'i menyarankan talqin. Mazhab pendapat Ahmad bin Hambal menyarankan tidak talqin. Sehingga NO biasanya mengikuti Imam Syafi'i, sementara di golongan lain mengikuti Ahmad bin Hambal. Sehingga kemudian muncul dua pendapat, ada yang mentalkin jenazah, ada yang tidak. Wa Ahmad bin Hambal wa karahu lan menganggap makruh bahkan sapa thaifatun sebagian golongan min ashabi Malikin. Bahkan dalam mazhab Maliki ada yang menganggap talqin itu makruh. Kenapa dianggap makruh? Karena tidak diajarkan oleh Nabi. Karena hadis yang menyebutkan talqin itu dianggap tidak sahih. Jadi berarti ada tiga pendapat tentang talqin. Dari kalangan Imam mazhab Maliki menganggap makruh. Kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak menyarankan. Dia tidak menghukumi makruh, tapi tidak menyarankan. Sementara kalau dalam mazhab Syafi'i menganggap sunnah. Nah, ada tiga perbedaan. Wa ghairihim lan yang lain. Amal hadis, anapun utai hadis alladzi qala yang ngendika annahu iku mimma layuh kamu yang tidak bisa dihukumi bisihatihi kelawan kesahihan hadis wahada. Wahada iku lafduhu. Hadis ini ada oleh Mbak Ali Maksum disebutkan hadisnya. Hadis ini yang dianggap tidak sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Umamah Al-Bahili. Tadi Mas ingat di awal Umamah Al-Bahili itu adalah salah satu sahabat yang mengajarkan kita talqin. Karena beliau meriwayatkan hadis dari Nabi tentang talqin. Dan hadis yang dari Umamah inilah justru yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah untuk menyarankan talqin. Jadi artinya kalau di mazhab Syafi'i yang biasa dipakai di dalam tradisi NO itu menganggap talqin itu sunnah. Oke, satu. Di mazhab Ahmad bin Hambal sendiri tidak menyarankan talqin. Tapi tokoh besarnya Ibnu Taimiyah itu justru menyarankan talqin. Berarti Ibnu Taimiyah sama dengan NO, sama dengan Imam Syafi'i. Sementara di dalam tradisi Imam Malik tidak ada talqin. Nah, kita biasanya di NU mengikuti mazhab Syafi'i. Karena itulah kemudian kita ada talqin. Ada hadisnya yang oleh sebagian dianggap tidak sahih. Hadisnya ini,
Idza ana nalikane ana sapa ingsun iku mitu wafat sapa ingsun. Ini pesannya Abu Umamah. Hadis ini dulu pernah kita kaji di Adkar ya, kalau nggak salah. Adkar atau di saya lupa. Kayaknya kita pernah baca hadis ini. Idza mitu nalikane mati sapa ingsun fasna'u. Mongko agawe sapa sira bi kelan ingsun kama amarona. Kaya oleh perintah enak ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annasna'a ento berbuat sapa kita bimautana kelan orang yang mati sapa kita. Pesene Umamah begini, kalau saya nanti mati tolong saya diberlakukan seperti yang diperintahkan Nabi. Nah, sekarang apa perintah Nabi untuk orang yang mati? Amarona, perintah naing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi idza mata nalikane mati sapa ahadun seseorang min ikhwanikum saking saudaramu fasamaitu fasawaitum kemudian ngeratakan sapa sira aturoba ing turab tanahnya. Jadi kalau kita itu ngubur jenazah, kuburan itu dibuat rata saja, biasa saja. Kita biasanya kan dibangun ya, dibangun. Makanya kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih, kuburan itu tidak boleh dibangun, kecuali yang kuburan pribadi. Kuburan umum nggak boleh, karena kan akan menjadi terbatas. Sehingga kalau neng Banyuwangi ada tulisan di depan dilarang ngijing, kemudian ada tulisan gede dibongkar. Ini galak banget lurai. Jadi ada warga kok ngijing kuburan, itu langsung dibongkar oleh warga desa, karena nggak boleh. Di dalam kitab kita juga nggak boleh, kecuali biasanya yang di makam-makam pribadi. Enak tuh makam pribadi, maksudnya makam keluarga. Silakan karena tanah pribadi. Nabi mengajarkan, kata Imamah, kalau kamu ada yang mati maka tanah kuburan dibuat biasa, rata saja, ala kobrihi, yang atasnya kuburane fal yakum, kemudian berdiri sapa hadukum, salah satu di antara kalian ala roksi kobrihi, yang atasnya bagian kepalane. Kalau kita biasanya tidak berdiri tapi duduk. Kalau pas talqin itu kan kita duduk semua, kemudian Pak Mudine duduk di bagian kepala dengan cara mengungkuri kiblat. Jadi kalau ini misalnya kuburan, kalau Ustadz yang nalkin ini kan madhep sono toh, makam itu madhep kiblat, maka kemudian kita dari arah kiblat menghadap ke jenazah. Sama dengan kalau kita ziarah kubur itu kita tidak dari belakang menghadap kiblat, enggak, tapi dari arah kiblat menghadap ke jenazah, sehingga jenazah itu masalahnya ngadep kiblat. Sehingga kalau kita di arah baratnya berarti kita di belakang. Kita sebetulnya kalau dalam banyak kitab kita disarankan tidak di belakang, tapi di arah depannya, sehingga ngungkuri kiblat. Nabi mengatakan kalau wis dikubur maka hendaknya kita, kalau di sini hadisnya berdiri, kalau kita melakukannya dengan duduk. Sumayakul, kemudian ngucapo sapa sira, kemudian kita, inilah yang talqin tadi, ya fulan ibnu fulan, sapa jenenge sing mati, mbak sapa, fa innahu, kata Nabi, fa inna mongko sedune jenazah tadi iku yasma'u, bisa mendengar, tapi walam yujib, tidak bisa menjawab. Mereka jenazah itu tahu, mendengar, tapi hanya kita nggak bisa mendengar jawabannya. Sumal yakul, mongko kemudian ngucap sapa man ya fulan ibnu fulan fa innahu, mongko sedune tadi maniku yastawi padha qaidan hale duduk. Sumal yakul, berarti ini ada dua cara. Begitu pertama kita berdiri, mungkin ini ya berdirinya. Pertama berdiri, setelah itu kita duduk. Setelah duduk itulah kita mentalkin. Sumayakul, kemudian ngucap sapa man ya fulan bin fulan fa innahu yaqulu arsiduna,
mengharapkan atau menunjukkan sapa kita naing kita ya arhamukallah, berharap sapa ingsun naik ya arhamuka mugi melasi mengasihi ka ing sira sapa Allah. Semoga Allah menyayangi Anda. Walakin latas urun, tapi mereka tidak sadar. Fal yakul, mongko kemudian ngucap sapa man uzkur, nyebutno sapa sira maing barang kharajta, kang nyebut kang telah keluar sapa sira ali ngatasé ma minat dunya saking dunia, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Wa innaka lan sedene sira iku radita ridho sapa sira billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani lan kelan Quran imama. Kalau di hadis ini berarti pertanyaannya 4, yaitu man robuka, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, manabiuka, siapa agamamu, dan terakhir ma imamuka, siapa imammu, yaitu Al-Quran. Fa inna mungkaron, mongko sak temene mungkar wa nakiron iku yahudu akan ngambil kula wahidin, setiap orang minhuma biyadi sahibihi, sesuai dengan mereka yang punya. Fayaqulu, mongko ngucap intolik, mongko berangkat sapa sira bina kelan barang maing barang yuk iduna yang telah menyiapkan sapa kita. Faqala rajulun, ngendika sapa seseorang bertanya, ya Rasul, fa illam ta'rif, mongko lamun ora ngerti sapa kita ummahu ing ibuke. Kalau ada orang mati kemudian kan dibilang toh fulan bin fulan. Kalau di sini dinasabkan ke ibunya. Misalnya siapa jenenge? Kangno putrane Mbok Nah. Jadi kalau di sini disebutkan nama nasabnya ke ibunya. Sehingga sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi, kalau kita nggak tahu ibunya siapa? Iki yang mati ini sopo gak tahu ibuke. Kala jawab sopo Nabi, tansibuhu, menasabkan sapa sira hu ing ma ila Hawa, maring ibu Hawa. Pokoknya kabeh anak Nabi Adam. Semua anaknya ibu Hawa. Ya fulan ibnu Hawa. Yaqulu, ngucap sapa Asyaukani, Imam Syaukani, kala ngendika sapa Al-Hafidz fi kitabi At-Tahlis, hadza hadisu, utai hadis ini tentang talqin tadi, yang pertanyaan, kita ngajari pertanyaan 4. Man robuka, man nabiuka, ma dinuka, dan ma imamuka. Ada 4 pertanyaan kubur. Wahada hadis iku isnadu tai sanate hadis iku jayidun. Sanatnya kuat. Hanya kemudian menurut Imam As-Syaukani sanad hadis ini kuat, tapi sebagian ulama menganggap tidak sahih. Wa ayyadahu, lan menguatkan wing hadis apa diya'u, Imam Ad-Diya fi kitabihi, ing dalam kitab Ad-Diya al-Muhtari wal Ahkami. Aku lu ngendika sapa ingsun fi hadisi fi talqini, dalam talqin khilafun fiqhiyatun, ada perbedaan pendapat, fawa mimma saking barang yang bagi, yang sepatutnya adamu tabadulil ingkari, tidak adanya saling mengingkari bisyaknihi, kelawan keadaane talqin balhu bahlat tasyadudi, sehingga saling menolak wa ta'adi min jarroihi, saking kebelakuan. Kalau mengikuti fatwanya Mbah Ali Maksum, talqin itu ada perbedaan pendapat, sehingga mestinya karena para imam madzhab itu memang berbeda. Kenapa berbeda? Salah satunya adalah karena mereka melihat perbedaan kuat tidaknya hadis. Ada hadisnya, tetapi sebagian menganggap hadis itu sahih, sebagian tidak menganggap sahih, sehingga kemudian fatwanya beda. Karena itu etikanya, kata Mbah Ali Maksum, kalau yang mau talqin ya silahkan, yang nggak mau talqin ya silahkan. Tidak perlu kemudian saling menghujat. Karena sebetulnya kita melakukan talqin, kita ada pendapat mengikuti Imam Syafi'i. Yang tidak mau talqin mengikuti pendapat imam yang lain. Tapi sama-sama Imam Syafi'i mewakilkan itu karena ada dasar hadisnya. Hanya dasar hadis itu oleh sebagian orang dianggap tidak sahih. Jadi perbedaan pada itu.
Ziyadatun ana tambahan minal fakiri wa an Dhamrah ibnu Hubaib radhiyallahu an ahadit tabiin, salah satu dari kalangan tabiin kola. Kanu ana sapa tabiin, kalangan tabiin ngerti ya, setelah sahabat, kanjeng Nabi, sahabat, kemudian tabiin. Kanu ana sapa tabiin iku yastahibuna, padha mensunahkan, sapa kalangan tabiin menganggap sunnah kalau idza suwiya, nalikane sudah diratakan alal mayiti apa qabruhu, kuburane, wan sorofa, lan telah berpulang sapa nasu anhu saking kubur, ayuqala, ayat diucapakan inda qabrihi, di sisi kuburan iman. Nah, kalau dalam kalangan tabiin itu ada tradisi talqin juga. Ya fulan kul ngucapo sira la ilaha illallah salasa maratin. Menurut ini Dhamrah bin Hubaib, kalangan tabiin itu biasa mentalkin orang yang sudah wafat. Kul la ilaha illallah diucapkan 3 kali. Ya fulan bin fulan kul rabbiyallah wa dini Islam wa nabiyyi Muhammadun. Berarti 3. Kalau yang tadi 4. Rawahu As-Sa'id ibn Mansur mauqufan, dengan hadis mauquf, wali Tabrani, lan hadis menurut Imam Tabrani nahwahu min hadis Abi Umamah, dari hadis Umamah dari yang tadi. Artinya yang pada persoalan ketiga itu ada, kalau kita melihat di sini berarti talqin itu ada 3 kesimpulannya. Ada hadis talqin, hanya hadis ini oleh sebagian orang tidak dianggap sahih. Karena tidak dianggap sahih, maka kemudian hukum di antara imam mazhab ada 3. Imam Malik menganggap makruh karena dasarnya begitu. Imam Ahmad bin Hambal tidak menfatwakan talqin, tetapi Ibnu Taimiyah, muridnya pengikutnya Ahmad bin Hambal, itu menyarankan talqin. Sementara Imam Syafi'i mensunahkan talqin. Sehingga ada 3 hukum. Kita kalau ngikuti Mbah Ali Maksum, silakan yang talqin, silakan yang tidak talqin, dan itu harusnya tidak membuat kita saling menghujat karena sama-sama punya argumen. Oke. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna latifah